lakukan, apa yang harus kita ambil, terutama dalam kaitannya dengan komunitas kita, Paduan Suara Nada Kasih. Apa yang harus kita lakukan nih? Situasi seperti ini. Di tengah situasi yang enggak jelas, di tengah situasi yang masih cukup panjang, impact-nya apa yang harus kita lakukan? Nah, bicara soal apa yang kita lakukan, paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Ya, nanti kita diskusikan bagaimana mewujudkan dua hal itu. Yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan persatuan. Nggak bisa enggak, gitu loh Bapak Ibu. Paduan Suara Nada Kasih kan adalah, paduan suara itu kan sebenarnya adalah pelayanan komunal, bukan pelayanan individual. Maka peranan kesatuan hati, persatuan jiwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Salah satu kerikil yang paling tajam dalam sebuah komunitas dalam menghadapi sebuah masalah, Bapak Ibu ya, saudara, apa? Keterpecahan, gitu ya. Baik itu keterpecahan terang-terangan maupun tersembunyi. Keterpecahan terang-terangan misalnya dalam bentuk saling menyalahkan, berantem, gitu kan? Itu keterpecahan terang-terangan. Nah, keterpecahan sembunyi-sembunyi atau tidak terlalu kelihatan atau halus biasanya ketika kita jatuh pada rasa cuek. Fokus pada hidup dan kepentingan diri sendiri gitu loh. Ini sebetulnya juga keterpecahan. Nah, ini tantangan terbesar Bapak Ibu. Ketika masalah ada, ketika badai gelombang terjadi, kita sebagai komunitas itu asik dengan urusan kita sendiri gitu. Ini tantangan pertama. Karena itu apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita menjaga dan meningkatkan persatuan kita. Menjaga kesatuan bukan sekedar saling menyapa, saling berkomunikasi, tapi lebih dari itu kesatuan hati sebetulnya ya. Nah, lalu tindakan yang kedua adalah kalau tadi menjaga kesatuan ke dalam, tindakan kedua adalah menjaga spirit untuk tetap on track dalam misi pelayanan kita. Jadi kalau tadi yang pertama menjaga persatuan ke dalam, yang kedua bagaimana kita tetap menjadi berkat keluar gitu. Saya percaya Paduan Suara Nada Kasih ini dibentuk bukan sekedar untuk ngumpulin orang-orang yang suka nyanyi, betul ya? Paduan Suara Nada Kasih dibentuk bukan sekedar untuk menambah kegiatan di gereja, bukan. Tapi ada sebuah mission luhur, yaitu bagaimana melalui pujian, melalui pelayanan nyanyian ini, dapat membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, merasakan kasih, sapaan, dan damai sejahtera Tuhan kan. Jangan kira Bapak Ibu ya, kenapa dalam kekristenan nyanyian itu begitu penting? Karena lewat nyanyian, lewat pujian, orang pun bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu ingat kisah Paulus di Filipi ketika ia di penjara, ya menyanyi memuji Tuhan, lalu terjadilah gempa bumi, lalu kemudian banyak hal yang indah di sana terjadi, termasuk pertobatan kepala penjara. Artinya apa di sini? Ada power, ada energi yang dikeluarkan oleh sebuah pujian gitu. Jadi ketika Bapak Ibu bernyanyi, ketika Bapak Ibu di depan lalu menyanyikan sebuah pujian, jangan dikira Bapak Ibu sekedar bernyanyi. Bapak Ibu sedang menunjukkan kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan. Ada banyak hal indah akan terjadi lewat pujian. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini, persatuan ke dalam dan tetap menjadi berkat, itu yang akan menjadi fokus renungan kita malam ini. Nah, bagaimana agar Paduan Suara Nada Kasih di tengah situasi pandemik ini, di situasi chaos yang tidak terkendali ini, di tengah kegentaran menghadapi virus yang sampai sekarang belum ada vaksinnya, kita bisa tetap bersatu. Bukan sekedar bersatu secara fisik, tetapi lebih dari itu bersatu hati, bersatu jiwa, gitu, bersatu vision dan mission. Sambil juga bagaimana kita tetap dengan misi kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang sudah sangat terkenal sekali, dan ada lagunya, Mazmur 133, ya, saya bacakan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, bicara soal persatuan, secara sederhana ada dua jenis persatuan. Ya, secara sederhana. Ada persatuan seperti minyak dan air, ada persekutuan seperti kopi dan susu. Yang pertama, persatuan minyak dan air ada persatuan di kulit saja, cuma di permukaan. Kelihatannya rukun, kelihatannya akur, tetapi di dalamnya ya gersang gitu. Hanya kelihatannya bersama-sama, tetapi di dalamnya ya membawa diri masing-masing. Hanya fisiknya yang bersatu, tetapi jiwanya sendiri-sendiri. Karena itu kan minyak campur air, rasanya pun ya tidak jelas gitu. Nah, persatuan yang kedua adalah persatuan kopi dan susu. Inilah persatuan sejati, masing-masing memberi diri untuk melebur menjadi satu. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga ada kesehatian, ada kesejiwaan di sana, menciptakan sebuah rasa baru, rasa nikmat. Nah, dalam bahasa filsafat, ada seorang filsuf dari Prancis namanya Gabriel Marcel. Filsuf Prancis ini mengatakan bahwa di dalam persatuan yang sejati, orang-orang itu tidak sekedar berada, tetapi hadir. Bapak Ibu, hadir dan berada itu dua hal yang kelihatannya sama, tapi memiliki meaning yang berbeda. Saya bisa berada di satu tempat yang sama dengan orang-orang lain, tetapi belum tentu saya hadir di situ. Hadir itu mengandaikan adanya kasih, adanya keterikatan batin, adanya kesehatian, adanya kesejiwaan, disitulah hadir gitu loh. Makanya kan tidak jarang misalnya entah itu di gereja atau di keluarga terjadi konflik ini itu, lalu nggak merasakan kehadiran karena orang mungkin cuma berada gitu loh. Jangankan hadir misalnya fisiknya di situ tapi pikirannya kemana-mana gitu kan. Nah, sekali lagi hadir dan berada itu bukan sesuatu yang yang sama ya. Bisa aja kita berada dalam persekutuan ada kasih tapi kita sebetulnya nggak hadir gitu. Sebab mungkin pikiran kita, hati kita nggak di sana, bisa aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, persatuan yang kedua inilah yang dimaksud oleh bacaan kita, oleh Daud ketika ia berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persekutuan demikianlah yang dikatakan baik dan juga indah. Nggak hanya baik, tetapi juga indah. Baik artinya apa Bapak Ibu? Baik artinya membawa berkat ke dalam. Seperti minyak yang turun ke janggut dan jubah Harun. Dalam tradisi Yahudi kuno, seseorang yang diangkat menjadi raja, juga imam, biasanya melalui sebuah proses pengurapan dengan minyak tertentu yang harum dan mahal. Minyak urapan itu adalah simbol berkat. Persatuan yang sejati, yang sehati, yang sejiwa, itu mendatangkan berkat bagi orang-orang di dalamnya. Selain bisa meningkatkan potensi yang ada, dua orang kalau sendiri-sendiri bekerja mungkin hanya bisa membawa masing-masing 5 kg. Tetapi di dalam sebuah persatuan yang sejati, sebuah sinergis terjadi, bisa mengangkat 30 kg misalnya. Mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kesehatan-kesehatan, mendatangkan sukacita tersendiri. Bapak Ibu boleh cek di Google, ada penelitian Bapak Ibu ya. Salah satu kaitan antara hidup sehat bahagia dengan kerukunan. Ternyata kalau orang-orang yang bisa rukun di rumahnya, bisa rukun di dalam komunitasnya, umumnya orang-orang lebih bahagia. Dan karena bahagia itu lebih sehat gitu loh Bapak Ibu. Maka hati-hati loh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tuh berantem gitu ya, sebetulnya itu mempermelek umur. Di rumah berantem, di gereja berantem, sebetulnya yang rugi itu kita sendiri sebetulnya. Ya. Ini penelitian ilmiah loh, ini bukan bicara soal kerohanian, bukan bicara soal spiritualitas, ini bicara soal sains, mengatakan bahwa koneksi yang rukun, komunikasi yang baik, kerukunan, itu mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kedua dikatakan, indah artinya menjadi, kalau baik itu ke dalam, mendatangkan manfaat bagi para anggotanya. Nah, indah itu artinya menjadi kesaksian keluar. Dikatakan seperti embun dari Gunung Hermon mengalir di Bukit Sion. Embun itu lambang kesegaran, Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang pernah ke Holy Land, saya sih belum pernah. Ini hanya saya lihat di peta atau di buku apa namanya panduan. Gunung Hermon itu terletak di Israel Utara, sedang Bukit Sion itu adanya di Israel Selatan, Utara dan Selatan. Ada jarak sekitar 150 kilometer dipisahkan tanah dataran dan lembah-lembah yang gersang. Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, kesegarannya bisa dirasakan jauh keluar. Oh Bapak Ibu, kerukunan itu tidak hanya mendatangkan manfaat keluar, ke dalam, tetapi juga bisa menjadi kesaksian yang indah, bahkan jauh dilihat oleh orang-orang lain. Persatuan sejati menjadi sebuah kesaksian yang indah. Maka, kalau orang Kristen itu ribut, maka sebetulnya yang paling dirugikan orang Kristen sendiri. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 7, Paulus bilang begini, ada saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ada saja perkara di antara kamu, itu adalah kekalahan. Nggak ada yang menang. Nah, Bapak Ibu, inilah persatuan itu. Persatuan sejati menjadi berkat ke dalam, menjadi kesaksian yang indah keluar. Masalahnya adalah begini, nah mari kita diskusi sekarang ya. Persatuan sejati ini kan nggak datang dengan sendirinya saja. Di mana-mana persatuan itu tidak bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang ada begitu saja, tapi harus diusahakan, harus diperjuangkan, tidak ada dengan sendirinya gitu. Nah, pertanyaan untuk kita diskusikan, bagaimana Bapak Ibu menciptakan persatuan sejati di dalam komunitas paduan suara nada kasih ini? Nah, sekarang giliran Bapak Ibu boleh memberikan masukannya. Kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak? Saya nggak bisa melihat semuanya, tapi mungkin host boleh tahu siapa yang angkat tangan, ya, angkat tangan aja. Memberikan idenya. Apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan sebuah persatuan dalam konteks paduan suara nada kasih ya Bapak Ibu ya, dalam konteks persatuan paduan suara nada kasih. Silakan, ada nggak? Bu Narsi tadi. Bu Narsi, silakan Bu Narsi. Apa yang menurut Ibu perlu kita lakukan memunculkan roh atau semangat, spirit persatuan? Ya, malam Pak Pendeta. Sebelum saya mau jawab itu ya Pak, untuk ide-ide masalah persatuan itu, mau sedikit curhat masalah corona sebentar. Boleh ya Pak ya? Bu Nelly nih yang menjawab. Nah, boleh nggak? Ya. Panjang-panjang ya Bu Narsi. Ya, kebiasaan kalau ngomongnya panjangnya enggak, sekarang nggak panjang. Jadi gini Pak, kan sekarang ini ini sih nyambung ke persatuan tadi sebetulnya. Kan kita ini sekarang corona jarang ketemu ya. Biasanya kan seminggu sekali nih ketemu di gereja latihan. Nah sekarang ini kan jarang ketemu. Jadi kita mengandalkan hanya di WA aja gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Untuk bulan pertama sih sebetulnya asik-asik aja gitu kan, ngobrol-ngobrol asik gitu di WA group gitu. Tapi lama sekian 2 bulan 3 bulan terjadilah sistem kebosanan gitu Pak Pendeta. Jadi kayak kita udah mulai bosan, kita sendiri juga udah mulai stres karena kita nggak bisa keluar, nggak bisa lagi ibaratnya ngumpul-ngumpul lah. Jadi kurang piknik gitulah ya, istilahnya kurang piknik dan kurang kuliner gitu. Sehingga kita jadi sedikit emosian gitu. Jadi begitu baca WA yang mungkin agak sedikit ini aja, itu langsung emosi gitu kan. Jadi disitulah terjadi mungkin sedikit yang tadi dibalik lagi yang tadi dikatakan bahwa itu mengganggu persatuan kita gitu. Jadi sebetulnya kalau mau saya bilang sih jalannya apa sih yang dari awal yang tadi Pak Pendeta bilang ya. Pertama itu yang perlu kita lakukan adalah komunikasi kita dulu yang kita betulkan untuk menjaga persatuan itu. Misalnya dalam hal ini karena kita udah lama nggak ketemu, jadi mohon kalau komunikasi di WA group atau di apa itu sedikit lebih lebih dipikirkan kembali gitu sebelum cari-cari kita menulis di WA group itu lebih dipikirkan lagi agar tidak menyinggung orang lain atau tidak sehingga persatuan kita itu akan tetap terjalin. Karena beda antara tulisan di WA sama kita ngomong itu beda sekali. Kadang-kadang intonasi kita bisa beda,
kadang-kadang maksud saya misalnya ke A, tapi orang yang jawab itu bisa ke B, atau orang ini yang baca lagi emosinya lagi sensi, itu juga jadi persepsinya beda. Jadi kalau saya bilang apa sih jalan yang kita lakukan pertama kalinya adalah komunikasi kita dulu diperbaiki agar tetap persatuan itu ada untuk terus memuji Tuhan. Gitu aja Pak Pendeta. Makasih Kak Nelly. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Bukan nanya sebetulnya. Boleh. Boleh memberikan ide kan? Ide boleh. Tadi Masukan boleh. Ibu Narsi bagus sekali bahwa pertama-tama komunikasinya nih untuk menjadikan persatuan. Gimana ada persatuan kalau komunikasi nggak jalan? Tetapi bagaimana komunikasi bisa jalan kalau jenuh, bosan gitu kan? Gitu itu saya kira bagus sekali. Yang lain, jadi yang pertama adalah komunikasi ya. Ya. Saya Bu Narsi ya. Oh, Pak Tam. Pendeta Ayub, kalau saya perhatikan sebetulnya untuk menjalin kesatuan di antara personil paduan suara itu, terutama pengenalan satu sama lain. Maksudnya kalau saya sudah mengenal Narsi dengan baik, tentu saya akan tahu sifat-sifatnya. Sehingga saya tidak akan masuk ke ruang lingkup yang tidak dia senangi. Kalau misalnya dia itu nggak senang lihat orang banyak ketawa-ketawa, ya waktu ketemu sama dia, saya kurangi ketawa saya. Jadi toleransi antar personel itu sebetulnya harus semuanya punya gitu. Nah yang kedua, kita kan datang dari latar belakang yang berbeda ya, disatukan dalam kasih. Tentu kita harus sudah bisa mengerti kondisi kawan satu sama lain. Contohnya, kalau dia orang Surabaya, suaranya itu keras tuh. Saya udah ngerti dari Surabaya, tetap aja saya enak menghadapi dia. Tidak mungkin saya akan muncul sesuatu yang nggak enak di hati saya. Nah, yang satu lagi, paduan suara ini antar personel tentu tidak sama tingkat ininya ya, kebolehannya katakanlah. Kalau dulu kita waktu sekolah, ada kawan saya, kalau matematik itu 9, ya saya cukup 6. Tapi saya lulus juga. Sehingga kalau secara pribadi, saya jangan disamakan dengan kawan saya itu, yang angka 9 itu. Nah, yang kita harapkan sebetulnya bisa saling membantu gitu. Jadi kita sudah tahu kelemahan kawan kita itu di A, mari kita tutupi, mari kita support dia. Kalau saya tidak pintar baca not, sebelah saya itu pintar, saya paling senang kalau dia juga memberitahu saya, mengajari saya sedikit-sedikit. Nah, kalau kita punya sifat toleran dan saling support seperti tadi, menurut saya, kesatuan di paduan suara itu akan tetap terjaga dengan baik. Itu aja Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Pak Tam. Ya. Satu lagi ya Bu Nelly ya. Boleh. Jadi yang pertama adalah tadi Bu Narsi bilang komunikasi. Persatuan itu mulai dari komunikasi. Tapi hati-hati dengan kerikil komunikasi, yaitu kebosanan dalam situasi lockdown seperti sekarang ya. Tadi Pak Tam menambahkan dengan bagus juga toleransi gitu. Toleransi dalam arti mengenal karakter seseorang gitu, jangan sampai nggak sukanya orang tersebut malah kita expose gitu kan. Lalu kemudian toleransi juga bisa dalam bentuk saling mensupport ya. Kan kebolehan kita lain-lain gitu. Jangan sampai seolah-olah kita menuntut orang lain sama bolehnya dengan kita gitu loh. Itu maksud Atam ya gitu. Iya. Ada lagi satu lagi? Pak Moses itu?
Moses. Bang Moses, silakan. Nah, Ya, Pak Moses, silakan. oke, selamat malam Pak Pendeta dan rekan-rekan yang lain. Ya. Kalau saya cuma mau gimana kita bisa kembali ke motivasi kenapa kita gabung di PSNK. Kalau semua motivasinya sama untuk pelayanan, maka nggak akan ada konflik. Ya. Itu aja saya, Pak Pendeta. Ya, saya kira ini 3 hal ini penting sekali Bapak Ibu, dan Pak Moses juga barusan memberikan hal yang sangat penting tentang kembali ke motivasi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu 3 hal ini bisa kita jadikan sebagai step by step untuk kita membentuk sebuah persatuan yang sejati di dalam paduan suara dan kasih. Yang pertama komunikasi. Nah, komunikasi ini juga perlu kita upayakan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, tadi Bu Narsi mengatakan tapi kan kalau dalam keadaan lockdown seperti ini stres gitu kan, bagaimana saya bisa membuat sebuah komunikasi yang baik? Bisa-bisa orang mengirimkan stiker humor jadi membuat saya tersinggung gitu kan. Nah, komunikasi memang dimulai dari hati. Ya. Kalau hati kita udah terganggu, komunikasi akan terganggu. Nah, bagaimana supaya hati kita terganggu? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus pun mengalami lockdown karena dia di penjara. Kita enak, kita di lockdown tapi masih pergi, kita masih punya Netflix, kita masih punya WhatsApp. Paulus zaman dulu dia di penjara, benar-benar di penjara gitu. Ya kan sama-sama lockdown. Tetapi kalau kita lihat di dalam Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika di penjara. Dan pintu kematian sudah diambang mata. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Filipi, tidak ada satupun keluhan, tidak ada satupun pikiran negatif, perkataan negatif. Bahkan Filipi disebut oleh para penafsir the book of joy, buku kesukacitaan, buku kegembiraan. Padahal ditulis oleh orang yang sedang dalam penjara. Apa kunci dari Paulus ketika dia bisa menghadapi situasi beratnya yang tidak bisa dihindari, tetapi dia bisa memilih sikap positif sehingga komunikasinya tetap positif. Filipi 4 ayat ada banyak, tapi saya sebutkan satu yang penting. Filipi 4 ayat yang ke-8 demikian. Ayat 6, 7 sampai 8 saya sebutkan ya. Filipi 4, 6, 7, 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran, keluhan-keluhan, itulah yang memancing pikiran negatif. Kalau pikiran sudah negatif, komunikasi rusak deh. Jadi yang pertama, kalau kita mau berkomunikasi baik, mari kita bersyukur dalam hidup, cari hal-hal yang baik. Kalau kita lihat sekeliling kita selalu punya alasan untuk bersyukur, even dalam situasi yang seperti sekarang ini. Lalu ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dalam pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Komunikasi yang baik mulai ketika kita bisa memelihara relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika relasi yang baik dengan Tuhan terjalin, maka relasi dengan sesama kita pun akan terjalin baik. Seringkali Bapak Ibu, ketika relasi kita dengan orang-orang sekitar kita rusak, awalnya adalah apa? Karena kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang ayat ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Mulai dari pikiran. Bapak Ibu jangan lupa ya, pikiran itu membentuk kata-kata. Kata-kata membentuk sikap, sikap membentuk karakter, karakter membentuk sikap membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter. Dimulai dari pikiran. Maka saya setuju dengan Bu Narsi, langkah pertama untuk memulai sebuah persatuan yang sejati adalah milikilah komunikasi yang efektif dan baik. Komunikasi yang efektif dan baik bisa kita ciptakan, bisa kita upayakan dengan apa? Dengan selalu bersyukur, dengan membina relasi pribadi dengan Tuhan, dan dengan selalu berpikir positif. 3 hal itu. Ya. Nah, lalu yang kedua, betul, maka kita juga butuh sekali toleransi. Tiap orang punya perbedaan, punya kekurangan dan kelemahannya. Nah, sejauh mana kita bisa tolerir? Bukan hanya toleran terhadap orang lain, bahkan toleran terhadap diri sendiri. Gitu. Nah, toleransi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah komunitas, Bapak Ibu.
tidak terpisahkan. Ketika ada toleransi, maka di situ kita akan terbangunlah sebuah jembatan, bukan tembok pemisah. Toleransi adalah jembatan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ya, tapi kalau persekusi, nah itu berarti kita membangun tembok. Nah, yang ketiga tadi, betul yang Pak Moses katakan, kita kembali ke motivasi. Bapak Ibu, untuk apa sih kita melayani di paduan suara nada kasih ini? Saya yakin kita ada di paduan suara nada kasih, mengorbankan waktu untuk keluarga, untuk latihan, bernyanyi, diterima kasihin pun barangkali tidak gitu kan. Saya yakin bukan sekedar untuk menyalurkan hobi. Saya yakin bukan untuk sekedar ngumpul-ngumpul lalu ada acara gereja. Motivasinya satu kan. Bagaimana lewat nyanyian yang saya nyanyikan, orang merasakan sapaan kasih Allah. Bagaimana lewat nyanyian yang saya angkat, orang bisa merasakan damai sejahtera Allah. Terhibur, dipulihkan. Bukankah itu motivasinya Bapak Ibu? Lewat nyanyian, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, motivasi ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami mungkin gesekan dengan rekan, mungkin merasa ketidakenakan, mungkin lelah, mungkin apa, kembali apa sih motivasi saya? Saya motivasi bukan untuk supaya dipuji orang, saya motivasi saya bukan untuk supaya saya diakui orang, motivasi saya memuliakan nama Tuhan. Motivasi saya lewat pujian, lewat suara yang saya angkat, yang juga Tuhan kasih kepada saya. Biar semakin banyak orang, semakin banyak hati yang terbuka akan kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketiga hal tadi, komunikasi yang baik, toleransi, dan motivasi, membutuhkan apa? Pertama itu kita membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa salah. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain. Kerendahan hati bahwa kita itu tidak bisa sendirian. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita enggak lengkap tanpa yang lain. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhan, karena Engkaulah saya berada di sini, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya. Yang kedua, dibutuhkan semangat untuk memberi. Salah satu kerikil paling tajam dalam sebuah persekutuan adalah ketika kita semangatnya itu menuntut. Semangatnya itu hanya ingin apa yang saya dapatkan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di dalam paduan suara nada kasih ini, jangan pernah bertanya apa yang bisa teman-teman berikan kepada Bapak Ibu, saudara. Tapi mari tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya berikan pada mereka? Mungkin waktu saya tidak mengatakan memberi itu dalam arti materi. Mungkin telinga saya untuk mendengar, mungkin kata-kata saya untuk menghibur, mungkin jempol saya dalam arti untuk mengirimkan kata-kata WhatsApp yang menguatkan, mungkin senyum saya, mungkin kehadiran saya gitu. Ya. Nah, semangat untuk memberi inilah yang perlu kita miliki. Paduan suara nada kasih akan langgeng, sekaligus juga akan menjadi berkat kalau kita para anggotanya fokus pada apa yang bisa saya berikan. Saya ingin mengutip satu doa Bapak Ibu ya. Doa ini udah sangat terkenal dan saya percaya Bapak Ibu udah tahu. Tapi saya merasa tergerak untuk membacakan kembali doa dari Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikan aku alat damai-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah aku membawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, biarlah aku membawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, biarlah aku membawa kerukunan. Di mana ada kebimbangan, biarlah aku membawa kepastian. Di mana ada kesesatan, biarlah aku membawa kebenaran. Di mana ada kecemasan, biarlah aku membawa harapan. Dan di mana ada kesedihan, biarlah aku membawa kegembiraan. Tuhan, kiranya aku lebih ingin menghibur daripada dihibur. Mengerti daripada dimengerti, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati sebagai orang percaya, aku akan bangkit dan hidup selama-lamanya bersama Kristus Rajaku. Nah, ini Bapak Ibu dua hal yang bisa kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita, semangat untuk memberi, ya. Kemudian juga kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini hanya sebuah keping yang membutuhkan teman-teman yang lain. Kita adalah bagian dari komunitas ini, gitu. Nah, kedua hal inilah yang akan memacu komunikasi yang baik,
toleransi yang baik, sekaligus juga motivasi yang kokoh kuat. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menguatkan kita dan menolong kita untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan. Amin.